Salam kemenangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, saya berdoa supaya kita hari-hari ini berteriak, berdoa, menyenangkan hati Tuhan. Dan berkata, bersumpahlah Tuhan. Kenapa kita butuh sumpah? Kita tahu dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Ada begitu banyak bencana, ada begitu banyak kegoncangan. Dan yang paling menyedihkan saya melihat generasi yang sedang begitu banyak kehilangan iman. Tahukah saudara bahwa Korea yang dulu 80% adalah penyembah, pendoa, bahkan mereka puasa 40 hari. Sekarang mereka hanya tinggal 6% yang percaya kepada Tuhan. Tahukah saudara apa yang terjadi di NTT? Saudara yang dulunya 90% mengenal Tuhan dan sekarang tinggal 30%. Tahukah saudara apa yang terjadi di Papua yang dulunya 95% adalah penyembah-penyembah, penari-penari terbaik dan sekarang tinggal 40%. Mereka berkata ateis, mereka pindah agama, mereka berkata mereka tidak kenal Tuhan. Dalam keadaan goncangan yang begitu rupa, saya berdoa, mari kita minta Tuhan bersumpah. Supaya apa? Supaya anak cucu kita tetap ada di hadirat Tuhan. Supaya kita tertancap begitu rupa. Dan supaya Tuhanlah yang merekayasa. Tuhan yang berjanji. Karena sumpah artinya di saat engkau tidak mampu, aku yang memampukan. Di saat semua bergoncang, aku yang menjaga, aku yang meneguhkan. Bahkan di saat kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia karena sumpah-sumpahnya. Saudara, ada ayat yang luar biasa tentang sumpah. Di dalam Mazmur 105 ayat 8 sampai yang ke-10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Diikatnya dengan Abraham dan sumpahnya diturunkan kepada Ishak. Diadakannya hal itu sebagai ketetapan bagi Yakub dan perjanjian kekal forever and ever bagi Israel. Saudara, apa ini artinya? Hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian bisa satu kali, satu periode, hanya sebuah, saudara ya, deal. Karena apa? Tuhan jatuh cinta dengan Abraham. Ketika dia melihat ketaatan Abraham, Tuhan menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim. Kalau hari ini seperti Tuhan berkata, keluar dari Jakarta dan pergilah ke pedalaman Papua. Seperti itulah keadaan Abraham. Tetapi dia taat. Dia tidak khawatir. Dia tidak bernawar. Dia tidak bahkan saudara mengeluh. Dia melakukan karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan ingin mengujinya sekali lagi. Ketika dia cuma punya satu anak yang dikasihi, yaitu Ishak. Dia berkata, persembahkan anak itu tanpa menunda. Bahkan dia tidak tanya kepada Sarai. Karena dia tahu kalau dia tanya kepada Sarah atau Sarai istrinya, Sarah pasti berkata gila, tidak, dan tidak. Dia membawa Ishak. Bahkan Ishak tidak tahu. Dia membawa saudara budak. Bahkan budaknya tidak tahu. Dan ketika dia mengikat saudara Ishak, yang ajaib adalah reaksi Ishak. Hari itu Ishak berusia sekitar 33 tahun. Tetapi Ishak tidak komplain. Ishak menyerahkan dirinya diikat. Bahkan Ishak dengan pengertian naik ke atas mezbah. Karena dia tahu Abraham tidak akan kuat menggendong dia. Dia meletakkan dirinya di mezbah. Dan tangan Abraham mengangkat pisau. Di saat itulah sekali lagi Tuhan jatuh cinta dengan Abraham. Tapi ditambah Ishak kali ini. Seseorang yang begitu taat, begitu setia, begitu percaya bahwa bapaknya dan Tuhan melakukan yang terbaik buat dia. Dan hari itulah keluar sebuah sumpah. Karena itu Alkitab berkata dia bersumpah kepada Ishak. Peristiwa itu sangat menggetarkan hatinya. Sampai dia berkata selama-lamanya, sampai selama-lamanya keturunanmu akan ada di hadapanku. Keturunanmu akan menjadi besar. Keturunanmu akan menduduki kota-kota.
dan keturunanmu akan menjadi yang terutama. Saudara, dunia hari ini mengakui semua produk Israel, produk orang Yahudi. Ketika mereka berkata kita mau menolak, memboikot produk Israel, maka sebenarnya itu tidak mungkin. Kalau kita lakukan, kita mundur berarti saudara ke dalam 50 tahun yang lalu. Karena semua obat, Google, semuanya saudara adalah produk penemuan dari orang-orang Israel. Bagaimana mereka bisa menjadi begitu pandai? Saudara, dunia mengakui mereka orang nomor 1 terpandai di dunia. Mereka menemukan begitu banyak benda-benda baru. Mereka menemukan saudara begitu banyak cara-cara praktis. Mereka peraih Nobel. Mereka juga terbanyak secara prosentasi untuk S1, S2, profesor dan sebagainya. Karena sumpah. Bahkan ketika Israel hari ini menolak Yesus. Bahkan ketika Israel hari ini mungkin berperang dengan cara yang banyak orang tidak setuju. Bahkan ketika mereka menghujat, membunuh, Tuhan tidak akan pernah bisa melanggar sumpahnya. Dia tetap memberkati Israel. Karena itu seandainya kita juga bisa seperti Abraham. Seandainya kita juga bisa seperti Ishak. Percayalah bahwa dia memberi yang terbaik dalam hidupmu. Mari taat tanpa menunda. Mari taat tanpa saudara. Kita tidak tahu apa dan bagaimana caranya. Tapi dia Tuhan yang setia. Maka dia akan menurunkan sumpahnya. Dan hidupmu akan berubah. Hidupmu akan menjadi orang yang beruntung. Orang yang diberkati. Orang yang terus ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan merekayasa begitu rupa. Engkau akan menikmati sesuatu yang sangat berbeda ketika sumpah itu turun. Saudara, saya adalah orang yang berbahagia. Karena ayah saya dalam kesetiaannya. Reaksi ibu saya ketika ayah saya jatuh dalam perzinahan, dia mengampuni, dia mendoakan. Reaksi ayah dan ibu saya mendatangkan sumpah, dan itu saya nikmati. Saya melihat penyertaannya, saya melihat berkat, saya melihat rekayasanya. Berkali-kali kami ingin keluar dari hadirat Tuhan. Berkali-kali saya gagal. Berkali-kali saya melakukan hal yang salah. Tapi Tuhan membela, Tuhan meluputkan, Tuhan membuat semua yang terbaik. Bahkan dia mereka-reka yang buruk menjadi kebaikan. Saya berdoa. Saudara berdoa dan berkata, Tuhan tolongi saya. Jadikan saya seperti Abraham yang percaya. Jadikan saya seperti Abraham yang taat. Jadikan saya seperti Ishak yang bahkan berani naik ke mezbah. Setiap kita punya mezbah yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan kita pasti berkata, oh. Tapi apakah kita mau naik seperti Ishak? Ketika kita dilukai oleh pemimpin. Ketika kita dirugikan oleh teman kita. Ketika kita mungkin difitnah. Bisakah kita naik ke mezbah dan berkata, Bapak, aku percaya. Aku percaya. Saudara, hari itu Mahanaim mau diserbu. Karena banyak hal lah. Katanya pengabaran Injil dan mereka tidak terima dan sebagainya. Padahal itu hanya karena kesalahan paham. Bukan seperti yang mereka maksudkan. Hari itu kami berbagi saudara kotak hadiah. Dan kami tidak tahu di dalamnya ada anak yang ingin memberi hadiah dengan gambar Tuhan Yesus. Dan ketika yang menerima bukan orang Nasrani, maka itu terjadi polemik dan kami mau diserbu. Dan sepertinya hari itu sangat mengerikan. Lebih daripada 1.000 orang mau demo, mau meruntuhkan Mahanaim. Tapi saya berkata, kalau itu mezbah, kalau itu tempat di mana saya harus hadapi, saya belajar berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami memilih bersyukur, kami memilih menyembah, kami tidak memilih melawan. Kami bahkan berkata kepada polisi dan semua, jangan melawan, kita diam saja. Saudara, dan hari itu mereka melempar bom molotov, mereka melempar segala sesuatu. Dan ada media, saudara, dan ajaib sekali. Setiap kali bom itu dilempar, berputar saudara, kena mereka.
Setiap kali mereka lempar saudara batu, itu kena orang dari mereka. Sampai akhirnya mereka berkata, mari kita pulang. Kita butuh ke rumah sakit karena ada yang kena bakar, ada yang luka berdarah, ada yang bahkan sampai patah tulang. Kami tidak melakukan apapun. Bahkan kami tidak keluar satu jengkal pun dari tanah kami. Saudara, dan ketika mereka pergi, itu di shoot ada gambar sedikit terbakar padahal cuma temboknya. Saudara, ada gambar saudara dicoret-coret, ada gambar saudara ya pecahan botol-botol padahal itu pecahan mereka bukan pecahan kaca kami. Masuk televisi dan tiba-tiba kami mendapat berkat dari seluruh dunia saudara. Tuhan merubah setiap kutuk menjadi berkat. Sekali lagi, kalau engkau punya sumpah, kalau engkau berani bersikap seperti Abraham dan Ishak, maka berkat Tuhan tidak akan berhenti dalam hidup kita.